Al-mushkilah ats-tsalitsah. Problem yang ketiga. Saqlul manhajil muqarrar. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-mushkilah ats-tsalitsah saqlul manhajil muqarrar. Beratnya kurikulum yang diterapkan atau metode yang diterapkan. Walaha suratani. Beratnya kurikulum atau program yang ditetapkan ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama kathratul mawadhi al-muqarrarah, banyaknya tema yang ditetapkan, yang dijadikan sebagai acuan baku. Au dhaikul waqti anha, atau enggak banyak temanya tapi waktunya sempit, waktunya kurang. Atsaniyah, bentuk yang kedua, su'ubatu madati tilkal mawadhi, beratnya atau sulitnya materi dari tema-tema tersebut. Materinya enggak banyak, sedikit, tapi berat, sulit. Wa adamu mula amatiha limustawa tullabil halqah, tidak cocok, tidak sesuai dengan level atau tingkat para santri dalam halaqah. Amma fi suratil ula, pada bentuk yang pertama, fatajidul muallima, kamu akan dapati seorang guru qad arhaqa, telah memaksimalkan, atau arhaqa itu ya melelahkan, membuat lelah nafsahu, dirinya, wa tullabahu, dan muridnya, bika fati asali bita'lim fil halqah, dengan seluruh model bentuk cara pengajaran dalam halaqah. Wa adhafa ilaiha syai'an minal lughah, tambahkan padanya berupa bahasa, sudah mengerahkan berbagai macam bahasa, wal adab awil hadis wal fiqhi was sirah, menambahkan ada adab di situ, ada hadis di situ, ada fikih di situ, ada sirah di situ. Wa kullu dzalika fi muddatin yasiratin, semua itu pada durasi yang pendek, qad la tatajawazu ma bainal maghrib wal isya'i mathalan, di mana tidak cukup atau tidak melewati durasi antara maghrib dan isya. Waktunya sempit, bainal maghrib wal isya, tapi di situ ada bahasa, ada adab, ada hadis, ada fikih, ada sirah, banyak materi, kasratul mawadhi tadi, sedangkan waktunya pendek. Wa bitali, berikutnya, falan yatamakkana min ikmali amaliyatit tadris al muqarrarah, tidak mungkin, sekali-kali tidak bisa seorang mu'alim menyempurnakan aktivitas pengajaran yang sudah ditetapkan, awil intiha min jami'it tulab, atau menyelesaikan pada seluruh murid, mimma yantaju anhu taqaddumu ba'dit tulab ala hisabil baqiyah, di mana imbasnya nanti, akibatnya akan menghasilkan majunya sebagian murid, sebagian santri atas yang lain. Mimman yu'ajjaluna bistimror, di mana harusnya itu ditunda tapi masih mau nggak mau disuruh untuk lanjut materi-materi yang dia belum paham, tapi tetap lanjut, dan seterusnya. Efeknya, imbasnya ya nanti jadi lemah dalam mengambil faidah, kemudian sudah bersungguh-sungguh tapi masih nggak dapat karena itu tadi terlalu banyak materi. Maka kalau program tahfidz itu jadikan unggulan, materi non tahfidz itu harusnya sedikit, minimal tuh porsi tahfidznya 50% dibanding di luar tahfidz. Di luar tahfidz nanti 50% bisa dibagi dua, pelajaran ilmu syar'i, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu tidak boleh mengalahkan porsi tahfidz. Porsi tahfidz harus lebih besar kalau memang dijadikan sebagai program unggulan.
Wa amma surah atsaniyah, adapun pada bentuk yang kedua, wa ya su'ubatul madal muqarrarah, sulitnya materi yang ditetapkan, wa adamu mula amatiha li mustawa thalib, dan tidak sesuai, tidak cocok dengan level murid. Famithaluha, contohnya ayat lubal muallimu min tilmidhihi hifdha au muraja'ata kamiyatan tafuqu taqatahul isti'abiyah. Guru meminta muridnya untuk menghafal atau memurajaah kamiyatan, sejumlah, kam itu kan berapa, kamiyatan itu ya kuantitas, sejumlah halaman atau sejumlah lembar, tafuqu taqatahul isti'abiyah, yang lebih jauh dari kemampuan dia. Misalkan mampunya menghafal memang sehari itu 1 lembar, tapi ditekan terus, nggak boleh kamu cuma 1 lembar, harus 2, harus 2, harus 2. Mimma yuaddi ila adami tamakkunit thalib min ada'i wajibihi 'alal wajhil matlub, di mana yang demikian ini mengakibatkan tidak mapannya murid dalam mengerjakan atau menunaikan kewajibannya sebagaimana yang diharapkan. Bisa mungkin setorannya 2 lembar, tapi lembar yang kedua mesti nanti kocar kacir karena kemampuannya memang cuma satu lembar. Tapi ini nggak boleh jadi alasan bagi seorang guru untuk tidak berupaya meningkatkan kemampuan santrinya, karena walau bagaimanapun yang namanya menghafal itu kan seni, murojaah itu seni dan kebiasaan. Kalau tidak dilatih untuk terbiasa meningkat, ya nanti nggak akan meningkat kan gitu. Yang penting gimana trik dan caranya. Nah itu, ayo coba mulai besok ditambah 2 baris atau setengah halaman, insya Allah bisa. Kalau misalkan besok belum bisa, ya enggak apa-apa. Sudah dicoba belum? Sudah tapi memang belum bisa, enggak apa-apa, dicoba lagi. Kan gitu. Ibaratnya kan orang biasa makan 3 centong, terus disuruh makan 3,5 centong. Ya mesti perutnya nanti akan terasa ngampek. Biasanya 3 disuruh 3,5. Ini mesti perutnya terasa penuh banget. Ya kan? Sekali, tapi besok 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, udah biasa 3,5 centong. Kok dikurangi jadi 3 centong lagi, kira-kira perutnya gimana? Belum kerasa kenyang, masih merasa kurang karena terlanjur terbiasa 3,5 kan gitu. Au ayaktarul muallimu min mawadi tajwid awi tafsiri mathalan ma taqsuru anhu afhamu tullab, atau guru memilih tema tajwid, tema tafsir contohnya yang tidak bisa atau sulit untuk difahami oleh santri, menyampaikan kosakata, kalimat-kalimat yang tidak bisa dimengerti oleh santri. Nah, nanti dilihat level santri itu, dia usia berapa, kan gitu, maklumat yang sudah sampai itu apa, kan gitu. Kalau memang belum pernah belajar usul fikih, jangan pakai istilah-istilah dalam usul fikih, nah, nanti nggak nyambung. Ini sebagai bentuk saddud dhara'i. Yang diajak ngomong santri usia SMP, mudeng nggak dia saddud dhara'i itu apa? Kan nggak nyambung nanti karena belum pernah dengar istilah saddud dhara'i. Kalau antum kan saya sebut saddud dhara'i udah paham semua, insyaallah. Ya, kan gitu. Jadi disesuaikan. Kalau memang mau pakai istilah-istilah yang kiranya itu belum pernah didengar, belum pernah dimengerti, ya disampaikan definisinya. Itu. Nah, yang seperti ini nanti kan akhirnya membuat santri merasa, wah, aku kok pelajaran nggak paham-paham ya, nggak mudeng-mudeng ya. Nah, kayaknya mengaku ini orangnya bodoh, kayaknya mengaku orangnya ini dedel dan lain sebagainya. Terus akhirnya nanti juga berimbas, bisa jadi bikin murid itu nggak suka sama antum, nggak suka sama kita. Saya itu kalau diwajar sama Ustaz Fahri itu, bahasanya ramudeng, duren bahasanya, misalkan gitu kan. Akhirnya kan mau masuk kelas juga kan gimana, walaupun masuk kelas juga kan mesti dia nyimak itu sambil apa sih maksudnya, kan gitu ya, mesti gitu. Contohnya seperti itu. Jadi memang skill ngajar itu juga seni yang nggak didapatkan di bangku sekolah. Skill bicara,
skill memahamkan orang lain itu sesuatu yang harus kita latih, Kalau kata Syekh Muhammad Syakir di kitab apa itu? Judulnya saya lupa malah, kitab adab itu ya. Jadi beliau nyampaikan, ketika kita sudah belajar, kemudian kita yakin kita paham, maka jangan buru-buru kita tinggalkan kitab kita. Kemudian sudah tidak belajar lagi. Tapi apa kata beliau? Tutup kitabnya, taruh di kejauhan, terus sampaikan kepada diri sendiri atau sampaikan kepada teman belajar kita. Kalau kita bisa menyampaikan kepada teman kita atau kepada diri kita, ngomong dewe, itu yang dipraktekkan sama teman-teman di Timur Tengah kan gitu. Kalau nggak dapat adik kelas sebagai muridnya, bukan murid sebenarnya ya, teman mudzakarah itu. Jadi bedek-bedekan sama adik kelasnya. Ayo tadi pembahasan tentang air ada berapa jenis? Itu sebelumnya habis belajar, tapi nggak puas dengan hanya belajar sendiri, ditutup, taruh, diskusi, ngobrol, sampaikan, jelaskan. Ketika udah paham betul, nah berarti sudah teruji kan gitu. Gitu. Bahkan bisa jadi imbasnya nanti murid akan males masuk kelas, ada aja alasannya. Sakit perut, gak enak badan, sakit gigi, sakit mata, ono sing lara ono wae. Gitu. Padahal ya sebenarnya bukan sakit-sakit parah banget yang bikin nggak bisa masuk kelas tuh enggak. Cuma ya emang karena angel sabot, misalkan gitu kan, daripada nambah beban dia kan akhirnya mencari hal yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut halaman 158. Kama anna li hadhil mushkilah ta'thiran wadihan ala diqqatit taqwim lidhalib. Masalah ini, problem ini juga akan memberikan efek yang jelas terhadap bagaimana penilaian seorang guru terhadap muridnya. Begitu. Inna taqabbulal madah aw su'ubataha a'ikun lahu minadh-dhuhuri bimustawahul haqiqi. Karena menerima materi dan sulit dalam memahami materi menjadi penghambat bagi potensi dia. Sebenarnya kalau tidak disampaikan dengan bahasa yang sulit, metode yang jelimet, itu sebenarnya dia bisa paham, tapi karena itu tadi sulit diterima penjelasannya, mungkin tidak menggunakan peraga, tidak dikasih contoh, tidak dibuatkan strukturnya sehingga sulit difahami, kan akhirnya potensi yang sebenarnya kan tidak keluar kan gitu. Kadang kan ada murid itu sebenarnya cerdas, tapi yang menghalangi kecerdasannya justru malah gurunya kan gitu. Wa bitab'i fa inna hadhil athar as-salafiyah tazdadu su'an ini idzan dhammat hadhil mushkilah taqlul manhaj. Nah, secara alami efek negatif ini akan bertambah buruk lagi ketika materinya itu berat, sulit, taqlul manhaj, konsep atau programnya, kurikulumnya juga berat. Ilal ula kathratu adadi tulab, ditambah dengan banyaknya jumlah murid, banyaknya jumlah santri. Wa indaha, ketika dalam kondisi seperti ini materinya berat, targetnya tinggi, muridnya banyak, dia sendirian, maka yusbihu wajibul mu'alim kabiron, kewajiban guru menjadi lebih besar. Wal mas'uliyatu ala atiqihi mudha'afatan, tanggung jawab yang ada di pundaknya itu menjadi berlipat ganda. Nah, paragraf berikutnya itu cantik sekali. Beliau menyebutkan bahwa seorang guru yang sukses, pendidik yang mampu itu dia tidak akan kehilangan akal. Lan yuk dimal khilah bihalin minal ahwal. Dalam kondisi apapun seorang guru yang sukses, pendidik yang pandai, yang mampu, yang piawai itu tidak akan kehilangan akal. Wa mal ikhlas lillah wal isti'anah bihi, tentu tetap ikhlas dan dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yastatiu ayyusliha naqaisal manahij mahma kanat, dia akan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan program seperti apapun kondisinya. Wa ayakhtara minha ma yunasibul waqta, bisa memilih waktu yang sesuai. Wa yulaimul istidad, bisa menyesuaikan diri untuk persiapan. Wah, ini materinya hari ini banyak nih, gimana caranya biar bisa selesai dalam durasi sekian, santrinya banyak, caranya gimana, kan gitu. Wa yughattil qusur, menutupi celah. Wa amad dhaif wal ajiz, adapun pendidik guru yang lemah, ya, faqad yushawwihu afdhalal manahij, meskipun programnya itu program yang top tier mantap, tapi ya tetap dia akan ambiar karena dia lemah. Wa yuqallibun najaha ikhfaqan, yang sebenarnya bisa sukses malah jadi gagal. Wa taqadduma tarajuan, potensi yang ada untuk maju justru malah menjadi mundur, kan gitu. Maka yang seperti kemarin sudah sempat kita sampaikan ya, jadi mana Ustaz bilang itu al-manhaj at-tariqah ahammu minal madah, wal ustad ahammu minat tariqah, wa ruhul ustad ahammu minal ustadi nafsih, kan gitu. Ruhnya ustad itu ya yang paling penting itu justru malah ruhnya ustad. Ketika ruhnya hidup itu insya Allah madah seperti apapun lahap semua insya Allah bisa disampaikan dengan baik. Karena kalau ruhnya ustadz itu betul-betul ruh mu'alim, ruh murabbi, ya dia akan persiapan betul sebelum ngajar. Itu masalah yang ketiga.